Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Siti Aisyah, Hadir, Bu. Fitria Salsabila, Hadir, Bu. Muhammad Gufron, Tak hadir, Bu. Ahmad. Tak hadir. Baik, yang hadir hanya 2 orang ya. Kalau minggu lalu kita belajar iman kepada Allah, hari ini kita belajar tentang Al-Quran Kitabku. Sudah pernah dengar kata itu? Iya, Bu. Kita akan belajar lebih mendalam mengenai Al-Quran Kitabku. Al-Quran. Menurut kalian Al-Quran itu apa? Kitabku. Kitabku, yang dimaksud kitabku adalah bahwa Al-Quran sebagai kitab umat muslim. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Isa. Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, sekarang kita bahas mengenai Al-Quran Kitabku. Al-Quran sebagai pegangan umat Islam. Para ulama mendefinisikan Al-Quran berbagai macam dengan pemahaman yang mereka tahu. Saya ambil dari Al-Lihyani bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja yaitu qoro'ah, yang artinya adalah membaca. Di sini disebutkan juga dalam ayat Inna alaina jama'nahu idza qara'na fattabi wa qur'ana. Yang artinya di sini yaitu sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya. Di sini dari Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Iya, Bu. Selanjutnya nama-nama Al-Quran. Nama ini yang paling populer dan melekat pada kitab suci yang diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2 yaitu kitab, atau yang lebih dikenal sebagai kitabullah, yaitu kitabnya Allah. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya adalah tidak ada keraguan bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Yaitu pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya yaitu Az-Zik. Artinya yang memberi peringatan. Al-Quran sebagai peringatan bagi kita umat Islam bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk untuk kita hidup bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran, kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
nabi-nabi yang lain. Anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Baik, Siti Aisyah, silakan apa pertanyaannya? Mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Bagus banget pertanyaannya ya. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Sudah jelas bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Mengapa harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk kita dalam hidup sehari-hari. Jadi kita memang harus hidup berdasarkan aturan yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Paham Siti Aisyah sama Bila? Paham. Baiklah, Ibu simpulkan dari Al-Quran kitabku bahwa kita hidup itu harus berpegangan kepada Al-Quran. Petunjuk kita itu adalah Al-Quran untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Selanjutnya Ibu R-nya yaitu cari surah yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga kalian tetap semangat dan apa yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.